sebuah kondisi yang seolah-olah kalau nggak menjabat itu nggak keren. PMI, organisasi kemanusiaan, tapi seperti partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya memberikan satu kabar buruk. YouTube saya, Hendy Satrio belum balik, masih dikuasai si pembajak. Ya mudah-mudahan aja balik. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Biasalah, namanya juga lagi ngomongin banyak membajak. Apa tuh Pak? Soto. Mau kopi. Nah, tahu situ tuh. Nah itu ya gitu ya teman-teman. Memang lagi musim bajak-bajak. Jadi kalau kita lagi syuting juga tiba-tiba suka ada yang masuk bawa soto yang bukan buat saya. Lah kok dikeluar lagi? Iya Pak, salah alamat Pak. Lah gimana? Lo pesen apa tadi? Saya nggak pesen soto. Itu siapa yang pesen soto? Salah alamat makanya Pak. Hah? Kok lucu banget sih? Jadi dia bermaksud mengganggu kita aja ini? Jangan-jangan itu ada utusan Khusus? Bukan, utusan khusus. Bukan juga ini, jangan-jangan dia utusan kompetitor tuh. Sengaja mengganggu. Jadi gitu tuh teman-teman. Aduh, terdistrak. Dan yang kedua, kelihatannya memang saya pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini seperti ada sebuah kondisi yang seolah-olah kalau nggak menjabat itu nggak keren. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelihatannya orang-orang saat ini berlomba untuk mendapatkan jabatan. Dan ini terjadi juga di sebuah organisasi kemanusiaan yang namanya Palang Merah Indonesia. Jadi kalau kita ke bandara tuh, izin Pak Bu, saya dari PMI boleh menjelaskan. Nah bukan yang itu juga, itu bagian donasi. Tapi ada bagian yang darah-darah, donasi darah. Memang menurut World Giving Index ya, tahun 2022 kalau saya nggak salah, itu Indonesia itu rakyatnya nggak apa-apa, biarin aja. Masa kita nggak ada kehidupan sepi-sepi itu? Jadi kan tandanya memang kita berada di kota metropolitan, jadi lagi syuting ada yang lewat, ada yang masuk, bawa soto, keluar lagi. Ini tadi saya mau ngomong ini nih. Jadi menurut World Giving Index, rakyat Indonesia itu nomor 1 di dunia tentang berbaginya, filantropnya. Jadi orang Indonesia itu sangat filantropis. Jadi kira-kira seperti pelaksanaan sila Pancasila nomor 2 sama nomor 5 lah. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi filantropi itu kenceng. Nah, tapi ternyata kemarin itu ada Kongres Palang Merah Indonesia. Pak Yusuf Kalla yang jadi wapres 2 kali itu terpilih lagi sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia untuk yang ke-4 kalinya. Luar biasa. Tapi kali ini ternyata ada pesaing sesama warga Golkar. Namanya Agung Laksono. Dan Pak Yusuf Kalla Golkar. Ini ada lagi pesaingnya, Agung Laksono. PMI, dia bikin musyawarah tandingan juga. Katanya sudah 200-an katanya yang dukung. Padahal sebelumnya Pak Yusuf Kalla sudah ditentukan sebagai ketua umum atau terpilih sebagai ketua umum PMI yang baru. Di acaranya Pak Yusuf Kalla itu ada perwakilan pemerintah. Ada Pak Pratikno kalau saya nggak salah. Terus kemudian ada Gus Muhaimin Iskandar yang Menko PMK. Jadi ada 2 Menko tuh datang, luar biasa. Jadi ada kehadiran pemerintah pada saat pengukuhan atau pemilihan atau terpilihnya Pak Yusuf Kalla sebagai Ketua Umum PMI yang baru. Periode berapa? 2024-2029. Ini milih PMI atau Presiden? Oh sama. Ya, maaf saya tidak baca. Nah, timbullah pertanyaan di publik gitu. PMI, organisasi kemanusiaan, tapi seperti partai politik, ada tandingannya. Mungkin nanti kalau jadi namanya PMI Perjuangan. Atau PMI Tandingan. Gini, ini kan organisasi kemanusiaan. Ya, kalau emang mau bikin organisasi kemanusiaan yang tujuannya adalah membantu rakyat Indonesia, nggak usah ngambil yang udah ada, bikin sendiri aja, pahalanya sama. Jadi jangan kemudian ada organisasi kemanusiaan ini seperti partai politik. Ada munas tandingan, ada ini, ada itu, ada itu. Kalau menurut saya ya, saya terserah lah siapa ketua umum. Mau Pak JK boleh, mau bapak-bapak yang lain boleh. Pak Iwan juga boleh. Pak Iwan Trikarso nggak bisa jadi ketua PMI. Bapak saya itu.
udah meninggal, nggak bisa. Jadi kita balik lagi ke sini. Kalau menurut saya segera saja yang mengadakan tandingan itu rekonsiliasi lah ke yang sudah terpilih Pak Yusuf Kalla. Wah, tapi Pak Yusuf Kalla sudah 4 periode menjadi ketua umum. Ya lu bikin dong aturannya bahwa ketua umum PMI itu batasnya 4 kali. Jadi ntar dia yang kelima nggak bisa karena udah 4 kali. Bikin aja peraturannya seperti itu supaya nggak penjaga terus-terusan. Saya sih gini ya, namanya organisasi kemanusiaan diselesaikannya secara kemanusiaan. Nah, ini kan urusannya bukan cuma habuminanas, tapi juga habuminallah. Jadi bukan cuma hubungan antara manusia, tapi juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian organisasi kemanusiaan ini diperebutkan seolah-olah adalah organisasi yang seperti partai politik, kalau menurut saya sih nggak cocok juga. Saya nggak mau ngebahas ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tentang Pak Agung ya, yang katanya tandingan ini tandingan itu, terserah aja. Tapi sih saya sebagai Paskibra itu pasti ada sedihnya lah melihat organisasi ekskul yang lain, PMR, ya kan gitu ya, gini kasih nih Palang Merah Indonesia terus ada Palang Merah Remaja gitu ya, itu kisruh gitu. Waktu itu juga Pramuka sempat kisruh kan, tapi akhirnya disatukan lagi. Semoga ini cepat selesai lah ya. Jadi konsentrasilah membantu masyarakat, dan kalau kemudian ada orang lain yang berhasrat ingin juga memimpin sebuah organisasi kemanusiaan, bikin lagi aja. Jadi jangan kemudian berbenturan. Dan semoga ikatan alumni Vkom Unpad juga tidak ada perpecahan, tetap satu ya. Jadi terima kasih teman-teman. Itu tadi tentang PMI. Jadi kalau yang belum tahu, PMI itu lagi kisruh lah. Bukan, sebenarnya sih nggak kisruh ya. Ini ada yang bikin tandingan aja. Dua-duanya dari Golkar lagi. Apakah kita perlu lapor ke Pak Jokowi? Wah, nggak tahu juga. Oke, saksikan Satgas Kritik bersama saya Henry Satrio hanya di TV One News setiap jam 19 dari hari Senin sampai Jumat. Ngomong-ngomong sendiri begini, saya nggak sadar juga ternyata saya ada bakat ngomong sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.